wa huwa syirkul ladzi la yukhriju minal millati lakinnahu yunqisut tauhid wa huwa wasilatun ila syirkil akbar. Syirkul asghar itu adalah syirik yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari lingkar Islam. Perbuatan syirik juga, tapi tidak sampai separah yang syirik akbar, sehingga orang yang melakukan perbuatan ini dia tidak dikatakan sebagai orang yang terkeluar dari Islam, alias orang non muslim ataupun orang kafir serta merta, tidak, ya. La yukhriju minal millah, tapi lakinnahu yunqisut tauhid, tapi dia adalah perbuatan yang mengurangi nilai tauhid, mengurangi keimanan. Jamaah sekalian, al-imanu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman kita di dalam diri kita ini kadang bertambah, bisa jadi full betul, ya, benar-benar jadi orang beriman. Tapi juga bisa turun, tipis betul, ya, sampai pada saatnya mungkin melakukan sesuatu dia nol, habis, artinya nggak punya iman. Syirik asghar ini tidak mengeluarkan, tidak membatalkan iman itu menjadi nol, hilang total, artinya batal dan rusak. Dia masih sebagai mukmin, tapi imannya berkurang. Yungkisu at-tauhid, mengurangi nilai imannya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwa wasilatun ila syirkil akbar, dan lebih dari itu, ini juga menjadi wasilah yang menjadikan seorang itu akan membawa, atau perbuatan ini membawa seorang itu lama-lama kepada perbuatan syirik akbar, ya. Jadi nanti perbuatan-perbuatan yang masuk di dalam perbuatan syirik asghar ini, dia adalah tidak mengeluarkan dari millatul Islam, tapi dia melemahkan iman dan menjadi wasilah mengajak orang tersebut, menggiringnya kepada perbuatan syirik akbar. Kalau terus-terusan begini, lama-lama dia akan terjerumus pada syirik akbar. Wa huwa qisman, dan dia terbagi menjadi dua. Syirik asghar terbagi menjadi dua, yang zahir dan yang tersembunyi. Kemudian yang zahir terbagi menjadi dua, yaitu bentuknya perkataan, yang kedua bentuknya perbuatan, ya. Contoh daripada syirik kecil yang perkataan, yang zahir dan perkataan, apa? Syirkun zahirun wa huwa alfadun wa af'alun, fal alfadu kal halfi bi ghairillah, seperti orang yang bersumpah dengan selain Allah. Mungkin hari-hari ini sering kita dengar kaum muslimin yang mungkin masih jahil dan awam, yang mereka mengatakan demi Allah, demi Rasul, demi Quran, gitu ya, dia bersumpah dengan selain Allah. Ini adalah perbuatan syirik asghar, perbuatan syirik, tapi dari jenis syirik asghar, ya. Astagfirullah, Anda bersumpah kepada selain Allah, berarti Anda telah menjadikan selain Allah sama dengan Allah, berarti Anda telah musyrik, maka Anda telah kafir. Ini kalau orang yang nggak paham pelajaran tauhid pada malam hari ini. Orang yang bersumpah dengan selain Allah, nanti kondisinya juga menjadi dua, ya. Kalau dia bersumpah dengan sesuatu yang bukan merupakan sesembahan, maka dia menjadi syirik kecil, ya. Umpamanya tadi, orang yang bersumpah dengan selain Allah dan menyebut demi Rasul. Rasul itu bukan sesembahan, kan? Ya kan? Tapi kalau dia bersumpah dengan nama suatu sesembahan, demi Dewa Lata, Dewa Uzza, ini adalah dewa sesembahannya orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau dia bersumpah dengan nama-nama itu tadi, maka dia menjadi syirik akbar, dia menjadi syirik besar. Bentuk yang pertama syirik kecil yang zahir, ya, dan bentuknya perkataan. Contohnya adalah bersumpah dengan selain Allah. Secara umum bersumpah dengan selain Allah termasuk syirik kecil, tapi pada kondisi tertentu dia masuk pada syirik besar. Kemudian beliau mengatakan, beliau membawakan hadis tadi, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Kemudian beliau memberikan contoh yang lain di antara bentuk syirik asghar, syirik kecil secara perkataan adalah wa qauli laulallah wa fulan.
kalaulah bukan karena Anda saya tidak bisa apa-apa, gitu ya. Kalaulah bukan karena Anda, saya tadi sudah ketabrak mobil. Ya. Ini syirik asghar. Ini perkataan syirik asghar. Ini kalau diterus-terusin lama-lama jadi syirik akbar loh, hati-hati. Sama kayak tadi. Sumpah Rasul Quran, kan syirik asghar nggak apa-apa. Iya, tapi jangan diulang lagi. Ya. Anda sudah tahu ini salah, tetap nggak boleh loh ini syirik asghar, bukan berarti boleh loh ini ya. Mentang-mentang syirik asghar, nggak apa-apa. Enggak, saya nggak bilang nggak apa-apa dari tadi. Saya bilang ini syirik, sama syirik dan ini syirik asghar, sama nggak bolehnya. Harus kita hindari. Ya. Atau kita berkata, kalaulah bukan karena Anda pasti saya sudah mati. Ini jelas syirik. Ya. Tapi bagaimana ucapan yang paling tepat? Kalaulah bukan karena Allah, kemudian Anda. Ini yang paling tepat. Ya. Kalau menyebut kalaulah bukan karena Allah dan Anda, masih syirik nggak? Masih syirik. Dan itu masuk di dalam syirik asghar. Ya, tidak boleh. Ya. Maka dari itu hati-hati ketika kita berucap hal-hal yang kira-kira memberikan penyamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah mengandung unsur-unsur kesyirikan. Masya Allahu wa syi'ta. Ya, kalau Allah berkehendak, kalau Allah dan Anda berkehendak, maka Anda akan bisa begini-begini. Ini perkataan syirik. Kalau Allah kemudian Anda berkehendak, maka insya Allah Anda akan bisa begini-begini. Ya, nah, itu baru benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Kalian tidak berkehendak kecuali dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal semua perbuatan ini jamaah sekalian tidak terjadi kecuali dengan izin dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan kebetulan. Semua terjadi dengan perhitungan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik secara khususnya secara kauniyahnya, dalam peristiwa-peristiwa secara kauniyahnya. Ada kehendak di dalam syariahnya, ya, yaitu secara syariat kita diperintahkan dengan perintah-perintah, maka kita jalani, maka itu adalah masyiah syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan kita berkehendak, ya, melupakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk daripada taqdimun nafs amam Allah, mendahulukan jiwa kita, diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam syirik asghar. Nyata, bentuknya perkataan. Ya, ini contoh. Kemudian wa ammal af'al, adapun perbuatan syirik asghar yang nyata dalam bentuk perbuatan, famithla libsil halaqati wal khayti li raf'il bala'i au daf'ihi, maka contohnya adalah orang yang memakai jimat. Orang yang memakai jimat. Memakai jimat itu syirik asghar. Makanya kalau ketemu orang pakai jimat, jangan buru-buru langsung dikafirkan. Astagfirullah, Anda menjadi kafir, Anda karena pakai jimat. Enggak, ada orang pakai jimat itu kan kadang-kadang di kalung, gelang, ya, dan sebagainya. Itu adalah syirik asghar. Tapi bukan boleh loh ya, nggak boleh, sama-sama nggak bolehnya loh ya. Jangan nanti bilang tentang syirik asghar, habis ini besok pengajian jimatan semua, ya, nggak boleh. Syirik asghar. Tapi, nah ini ada tapinya juga. Ya. Perlu dilihat kondisinya. Kenapa kamu pakai jimat? Kalau dia meyakini bahwa jimat ini menjadi wasilah bagi penyelamatan dirinya, karena orang pakai jimat itu kan untuk menyelamatkan diri, ya, ini wasilahnya saja. Yang menyelamatkan siapa? Allah. Wasilahnya apa? Jimat. Maka ini syirik asghar. Kalau keyakinannya jimatnya yang menyelamatkan dirinya dan meninggalkan Allah, maka ini syirik akbar. Hati-hati. Makanya syirik asghar ini juga bisa berpotensi masuk pada syirik akbar. Ya, ada sebagian orang pakai jimat, dia merasa bahwa jimatnya itu, ya, sebagai penyelamat bagi dirinya atau penyembuh sakit, apa, menyelamatkan dirinya dari segala kecelakaan dan sebagainya. Maka ini syirik akbar, karena dia menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala buat dirinya. Ya. Tapi kalau dia meyakini enggak, yang menyelamatkan tuh Allah, tapi wasilahnya adalah jimat ini, maka ini syirik
asghar, syirik kecil. Ya, jangan diterus-terusin, nggak boleh pakai jimat. Karena kalau diterus-terusin lama-lama berarti akan menjerumuskan dia pada syirik akbar.